Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Gila guys, salah satu perusahaan pertahanan paling canggih di Turki, perusahaan yang sedang membangun sistem pertahanan udara raksasa bernama Steel Dome, tiba-tiba buka kantor di Indonesia. Mereka bikin kantor yang dirancang jadi pusat interaksi teknologi, tempat lahirnya solusi, sampai perawatan jangka panjang sistem pertahanan. Nah, pertanyaannya yang langsung muncul di kepala banyak orang adalah, kenapa Indonesia? Dan yang lebih penasaran lagi, apa sebenarnya yang dibawa Aselsan ke sini? Dan yang paling penting, apakah Steel Dome bisa melumpuhkan Iron Dome Israel? Apa ini sekedar ekspansi bisnis, atau ada strategi besar yang lagi digerakkan? Nah, daripada kita tenggelam dalam spekulasi liar, kita kulik pelan-pelan semua secara rinci, mendalam. Namanya Aselsan, perusahaan pertahanan terkemuka dari Turki yang tahun ini melakukan langkah besar. Mereka resmi membuka kantor di Indonesia, dan momen itu terjadi saat InnoDefense 2025 di Jakarta. Sebuah pameran pertahanan besar, dan Aselsan tampil di sana sebagai salah satu peserta terbesar. Nah, keberadaan mereka bukan sekedar pamer peralatan, tapi membawa langkah yang langsung mengikat hubungan mereka dengan Indonesia melalui 5 perjanjian pertahanan besar yang semuanya ditandatangani dalam acara tersebut. Menariknya, penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tinggi Turki dan Indonesia, menandakan bahwa kerjasama ini bukan urusan perusahaan aja, tapi udah berada di level kerjasama strategis antar negara. Isi perjanjiannya sangat luas dan menyentuh banyak sektor penting. Dengan PT Pindad, Aselsan bekerja sama dalam persenjataan, sistem kendali, dan pelatihan tembakan, 3 unsur penting dalam kemampuan tempur modern. Lalu ada kerjasama besar dengan Defense ID sebagai induk industri pertahanan nasional, termasuk PT Land Industri yang berfokus pada transfer teknologi dan produksi bersama. Ini artinya ke depan bukan mustahil ada sistem berteknologi Turki yang dibuat atau dipasang di Indonesia langsung oleh tenaga dalam negeri. Kemudian ada perjanjian dengan CSC Group untuk menghadirkan peluang kerjasama, serta kerjasama dengan Excalibur Army yang memungkinkan sistem Aselsan diintegrasikan ke kendaraan tempur Patriot 4x4 yang ada di Indonesia. Nah, terakhir mereka menaikkan perjanjian dengan PT PAL untuk melakukan modernisasi dan pengembangan platform baru. Kemungkinan besar menyentuh ranah kapal dan teknologi maritim, mengingat PT PAL adalah pemain besar di sektor itu. Lebih dari sekedar tanda tangan kontrak, pembukaan kantor Aselsan di Indonesia menunjukkan komitmen jangka panjang. Kantor itu akan menjadi pusat interaksi langsung, tempat komunikasi, tidak perlu menunggu surat atau pertemuan internasional. Semuanya bisa dilakukan di dalam negeri. Mereka juga menyebut bahwa kantor ini akan memfasilitasi pengembangan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, serta menjadi pusat pemeliharaan jangka panjang. Dengan kata lain, hubungan ini bukan hubungan jual kemudian putus, melainkan hubungan kemitraan teknologi. Pejabat Turki dan Indonesia hadir dalam pembukaannya. Kepala Badan Industri Pertahanan Turki, Haluk Gorgun, menyebut kantor ini sebagai jembatan teknologi antar dua negara karena memperkuat kehadiran mereka di kawasan Asia Pasifik dan mendekatkan industri pertahanan Turki ke mitra utamanya. Kemudian CEO Aselsan, Ahmet Akyol, menekankan bahwa ekspansi ini sangat strategis. Ia juga menegaskan bahwa Aselsan Indonesia menjadi pusat hubungan langsung, sekaligus memperkuat kerjasama terarah dan berdampak tinggi melalui layanan lokasi. Nah, semua ini baru pembukaannya. Bagian menarik lainnya adalah pengungkapan lebih lanjut terkait proyek raksasa Aselsan bernama Steel Dome, sistem pertahanan udara terintegrasi yang menjadi perhatian dunia. Namanya Steel Dome atau Shelly Kube, diciptakan dari konsep modern. Semua radar, sistem pertahanan, peluncur rudal, hingga teknologi komando dan kontrol saling terhubung dalam satu jaringan yang bisa berpikir cepat dengan bantuan kecerdasan buatan. Biar lebih gampang, bayangkan satu kelompok pengawas langit, tapi anggotanya bukan manusia, melainkan radar dan komputer yang saling ngobrol setiap detik. Mereka bertugas memastikan ancaman apapun, roket, drone, pesawat, hingga rudal bisa dipantau, dianalisa, lalu dicegat oleh lapisan-lapisan pertahanan yang sudah disiapkan.
Nah, beberapa media internasional diajak melihat fasilitas Aselsan. Mereka melihat ISAR 100, sistem rudal pertahanan udara jarak menengah. Kemudian Goksur, sistem pertahanan titik, radar berputar dengan lampu merah yang menyala. Dan komponen-komponen Steel Dome lainnya, termasuk yang sudah selesai maupun masih dalam proses pengerjaan. Nah, kemudian konfigurasi Steel Dome cukup kompleks. Satu batalion Steel Dome memiliki satu radar pengawasan besar dan satu pusat komando kontrol. Pusat ini mengatur 3 unit penembak atau fire unit. Masing-masing unit penembak ini punya stasiun kontrol radar yang mengendalikan 3 peluncur rudal. Jadi dalam satu batalion aja udah ada struktur berlapis yang lengkap. Radar besar pemantau, pusat kendali, dan radar pengendali unit dan peluncur rudal. Mereka menyatakan bahwa setiap bagian dari sistem ini udah terbukti secara operasional, artinya bukan prototipe kosong. Dalam hal komunikasi, Steel Dome memakai jaringan taktikal khusus yang dinamakan T-Link. Lalu ada sistem Hakim yang menjadi pusat analis ruang udara, serta Hakim 100 yang membantu manajemen jaringan radar. Semua ini dihubungkan melalui blok jaringan taktis Turan. Nah, intinya Steel Dome punya tulang punggung digital yang memastikan setiap lapisan bisa bereaksi cepat. Di atas semua itu, mereka menyembahkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung kecepatan pengambilan keputusan. Perusahaan juga menyampaikan bahwa Steel Dome berpotensi diproduksi bersama negara lain. Jadi bukan sekedar menjual produk, tapi membuka peluang co-production. Ini cocok dengan karakter perjanjian mereka dengan Indonesia. Nah, minat terhadap sistem pertahanan meningkat, terutama setelah peristiwa seperti serangan Israel terhadap target Hamas di pusat ibu kota Qatar, Doha. Momen itu dianggap menunjukkan pentingnya pertahanan udara yang kuat. Aselsan sendiri punya 6 bidang utama: teknologi sistem pertahanan terintegrasi, radar, dan peperangan elektronik, komunikasi dan teknologi informasi, mikroelektronik dan elektronik optik, avionik, dan teknologi pemandu, serta transportasi keamanan energi dan kesehatan. Nah, di luar Steel Dome, mereka juga memperlihatkan proyek lain, seperti pesawat jammer standoff, radar dan payload untuk pesawat tanpa awak Akinci, payload untuk jet tempur generasi kelima KAAN, serta platform yang dipasang pada satelit Turksat 6A. Nah, ini semua memperlihatkan luasnya portofolio Aselsan. Mereka juga mengungkap rencana ekspansi global lainnya. Ada rencana membuka kantor desain di Arab Saudi khusus untuk radar, peperangan elektronik, dan sistem pertahanan udara. Mereka juga memperluas pusat pemeliharaan dan operasional global, sekaligus menegaskan bahwa mereka juga sudah punya afiliasi di 24 negara. Lalu bagaimana dengan perbandingan Steel Dome dan Iron Dome? Iron Dome sudah beroperasi sejak 2011, punya tingkat intersepsi yang disebut lebih dari 90%, dan telah berkali-kali teruji dalam konflik nyata. Ia juga bekerja dalam sistem pertahanan berlapis Israel, dari jarak pendek hingga jarak sangat jauh, seperti Arrow untuk rudal ribuan kilometer. Nah, Steel Dome menawarkan cakupan luas, tapi belum mencapai kemampuan Iron Dome dalam menangani ancaman sangat jauh. Jangkauan terjauh melalui Super Block 3 diproyeksikan sekitar 200 km, jauh lebih pendek dari kemampuan Arrow. Integrasi nasional penuh untuk Steel Dome diperkirakan baru terlihat pada 2030-an. Mengingat ukuran wilayah Turki lebih besar dan sistemnya masih dikembangkan. Namun tentu ada tantangan biaya, terutama karena setiap intersepsi bisa mencapai puluhan ribu dolar. Maka Turki berinvestasi pada laser seperti Alka yang bisa menembak drone dan roket dengan biaya jauh lebih murah. Dalam acara peluncuran Steel Dome, Presiden Erdogan menyatakan bahwa sistem ini merupakan momen bersejarah bagi Turki, yang menyerahkan 47 kendaraan sistem Sky Dome dengan nilai 460 juta dolar, sambil mengumumkan pembangunan basis teknologi pertahanan senilai 1,5 miliar dolar, investasi terbesar dalam sejarah pertahanan Turki. Nah, Aselsan juga merencanakan fasilitas produksi baru yang dibuka pada 2026. Erdogan mengembangkan visi jangka panjang. Dalam 50 tahun, Turki ingin bukan hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi menjadi pemimpin global teknologi pertahanan. Dan ketika Steel Dome sepenuhnya siap, Aselsan menyatakan sistem ini bisa diekspor ke negara sekutu. Nah, tulis pendapat teman-teman, apakah Indonesia layak mendapat teknologi Steel Dome ini?